Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fida Fajian Gumilar, mahasiswa Teknik Lingkungan di 195 13210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah IPA atau perencanaan instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk nomor satu kita langsung masuk saja. Di sini ada parameter-parameter yang diketahui dan juga soalnya, yaitu ditanyakan apakah bagaimanakah kriteria desainnya, kemudian perhitungan dimensinya, waktu tinggal dan overflow rate-nya, kemudian produksi swatch DO dan juga total nitrogennya, kemudian kebutuhan oksigennya, dan juga neraca massa yang dihasilkan dari proses pengolahannya. Nah, di sini diketahui untuk parameter inlet teknologi OD dalam pengolahan suatu IPAL adalah sebagai berikut. Biasanya ada debit dengan 7510. Nah, ini didapatkan dari di angka terakhir saya, yaitu 10. Kemudian untuk DOD-nya yaitu 200 mg per liter, COD 350 mg per liter, dan NH3N-nya 40 mg per liter. Kemudian kita masuk untuk nomor 1A, yaitu kriteria desain perencanaan oxidation leak. Di sini saya menggunakan kriteria-kriteria berdasarkan ketetapan yang telah ada dengan debit pengolahan sebesar 7.510 meter kubik per hari diubah menjadi meter kubik per second menjadi 0,087. Nah, untuk baknya sendiri saya menggunakan 2 buah, kemudian untuk si puncak per baknya itu adalah 0,087 dibagi 2, yaitu 0,043. Kemudian untuk umur lumpurnya 20 hari yang juga periode aerasinya 30 jam. Efisiensinya sendiri saya mengambil 85% dari influent yang masuk, sehingga untuk 200 mg per liter BOD influent akan menghasilkan effluentnya sebesar 30 mg per liter, di mana effluent ini telah dihitung berdasarkan batas maksimum baku mutu yang diizinkan, sehingga effluent dari BOD, COD, dan juga NH3N ini telah berada dalam ambang ambang batas aman untuk nilai effluent suatu air limbah. Nah, kemudian untuk MLSS diambil 4.500 mg per liter, untuk rasionya sendiri 0,12. Kemudian untuk FD atau freeboard-nya 0,5 dan juga kedalamannya 3 meter, untuk Q-nya 0,8, rasionya 0,5 dan juga key average-nya 0,03. Nah, untuk dimensinya sendiri di sini ada beberapa unsur-unsur yang diketahui, yaitu ada kedalaman 3 meter dan juga lebar 4 meter, freeboard 0,5 meter dan juga diameternya 0,3 meter. Nah, untuk mencari dimensi atau volume dari tangki oxidation gas dibutuhkan perhitungan QR dulu. Nah, di sini ada rasio QR per KP atau debit ya baknya dikali dengan 86.400, di mana rasionya sendiri telah diketahui tadi 0,5 dan juga KP-nya 0,043 dikali 86.400, sehingga dihasilkan QR sebesar 1.877,5 meter kubik per hari. Sehingga untuk Q-nya sendiri dengan rumus 18 dikali QR per 24 dihasilkan volume sebesar 1.408 meter kubik untuk tangki oxidation gas-nya. Kemudian untuk HI3 atau HRT-nya dibutuhkan perhitungan yang namanya Q per Q dikali 24 jam, di mana Q-nya itu telah melalui perhitungan yang ada di Excel saya di sini. Kemudian kembali lagi di perhitungan penulisan, untuk Q-nya sendiri dari yang sudah diketahui di atas dikali 24 jam, sehingga dihasilkan waktu tinggal atau hari-nya sebesar 10,38 jam. Kemudian untuk overflow rate-nya atau OCR-nya didapatkan dari rumus Q-P per cek AF. Nah, untuk CS juga didapatkan dari hasil perhitungan dikali dengan 86.400 sehingga dihasilkan 80 meter kubik per meter persegi per hari. Kemudian untuk sludge BOD dan NH3 yang ditinggalkan atau yang diproduksi dalam proses pengolahannya terdapat di sini saya meringkas jawabannya, sehingga di sini telah disebutkan langsung ke efisiensi removal BOD-nya dari hasil perhitungan Excel, yaitu didapatkan 56,325 kg per hari. Nah, ini sendiri efisiensinya didapatkan dari hasil perkalian dari BOD influent dan juga debit beban untuk per bak per harinya sesuai dengan debit saya. Kemudian untuk BOD dalam lumpurnya diasumsikan 5%, sehingga produksi yang dihasilkan adalah 2,82 kg per hari, dan juga untuk debit lumpurnya sendiri yaitu 0,055
meter kubik per hari atau 0,027 meter kubik per hari untuk tiap baknya karena digunakan 2 bak. Begitupun untuk perhitungan total nitrogen, sama saja di sini langsung masuk ke efisiensi removalnya yaitu 14,65, dan juga di dalamnya ada lumpur yang ada total nitrogennya ada dalam lumpur yaitu sebanyak 5%, sehingga didapatkan posisi lumpur 0,73 kilogram per hari. Kemudian untuk debit lumpurnya yaitu 0,0143 meter kubik per hari untuk dua baknya, sehingga untuk per tiap baknya adalah 0,0072 meter kubik per hari. Nah, untuk kebutuhan oksigennya sendiri di sini semua yang ada itu berdasarkan data pribadi, data perencanaan, dan juga ada dari kriteria desain seperti putaran, kemudian ada kedalaman celup, kemudian ada oxygen capacity-nya itu dari kriteria desain, sedangkan DNC-nya dari data perencanaan yaitu 200 mg per liter, dan juga QFS-nya dari data perencanaan yaitu 3.755 mg kubik per hari. Sehingga didapatkan untuk kebutuhan oksigennya dengan rumus oksigen capacity dikali 0,8 dikali 1,024 pangkat 8 dikali 0,9 dikali 7,92 min 2 per 7,92, hasilnya adalah 127,74 kg oksigen per meter kubik per hari. Nah, untuk yang terakhir ini adalah neraca massa. Di sini ada infonya juga FW-nya. Kemudian untuk hasil FW-nya ini didapatkan dari efisiensi removal pengolahan sebanyak 85% untuk masing-masing parameter. Kemudian untuk prosesnya sendiri, di sini ada sludge treatment atau produksi lumpur yang dihasilkan dari BOD dan juga total nitrogen sebagai parameter utama yang difokuskan. Nah, di sini terlihat untuk penurunan debit air limbahnya, kemudian untuk penurunan kadar BOD sampai kadar COD-nya. Lanjut untuk nomor 2, di sini diminta untuk menggambarkan flow proses sludge yang kita ketahui. Nah, untuk yang saya ketahui, sesuai dengan teknologi pengolahan sekundari pada nomor 1 digunakan atau ditempatkan oxidation ditch setelah aeration tank. Adapun urutannya dari info yang masuk ke barising, kemudian langsung ke grid chamber, kemudian tidak dipakai grid trap karena di sini saya anggap untuk pengolahan pasir atau distrik kecil telah masuk ke grid chamber, kemudian masuk ke evaluation tank, kemudian masuk ke aeration tank untuk dilakukan seperti proses activated sludge, kemudian masuk ke oxidation ditch dan juga secondary clarifier tambahan jika memang diperlukan, kemudian masuk ke sludge thickener di mana jika setahu saya selama dalam pembelajaran apabila sudah memakai sludge thickener itu tidak perlu lagi ditambahkan sludge digester, sehingga saya langsung masuk ke sludge drying bed atau SDB dan langsung masuk ke desinfeksi, kemudian keluarlah effluent. Di sini masih kita ke perencanaan dan stabilisasinya. Adapun kriteria desain yang digunakan yaitu berasal dari Dirjen Cipta Karya 2017. Nah, ini untuk SRT kemiringan beban solid, kemudian kedalaman dimensi, diameter freeboard, akumulasi ini didapatkan dari kriteria desain yang saya dapatkan atau yang saya tentukan dari range yang telah ditetapkan dan juga dibatasi dari kriteria desainnya. Kemudian untuk dimensinya di sini ada perhitungan untuk kapasitas digester. Ini berdasarkan data-data karakteristik influence perencanaan data pribadi saya yaitu debitnya sendiri 7.510, kemudian BOD dan COD-nya itu berdasarkan data yang telah diketahui dari soal nomor 1 juga. Kemudian untuk kapasitas digester itu diketahui volumenya adalah key influence dikali SRD. Nah, untuk SRD-nya saya ambil 30 hari. Kemudian di sini dihasilkan P-nya 250,3 meter kubik. Kemudian untuk permukaan digesternya itu dengan rumus P digester per H tangki, diambil H tangkinya adalah 7 meter dari range yang ditentukan, sehingga dihasilkan permukaannya 35,76 meter kubik. Kemudian untuk diameter digesternya ini dengan rumus akar dari 4 per P dikali V digester dihasilkan 40 meter. Sedangkan untuk kedalaman digesternya sendiri saya ambil asumsi untuk zona nilainya sebesar 8,3 meter dan juga zona kerucutnya sebesar 1,2 meter. Sehingga P akumulasi yang dihasilkan dari rumus yang telah dihitung yaitu sebesar 780 meter kubik, di mana di sini adalah termasuk dari 2 P aktif, 2 digester. Kemudian untuk P influence aktifnya sendiri dengan rumus P per 4 dikali V akumulasi, kemudian dikali 0,2 plus 0,3 ini dari angka zona tadi ditambah 7 meter dari kedalaman